Kebangkitan Kundalini adalah perjalanan spiritual yang mendalam dan transformasional yang membawa kita pada penemuan diri yang sejati. Energi Kundalini yang digambarkan sebagai kekuatan primordial mengalir dalam diri setiap individu, menunggu untuk dibangkitkan. Ibarat api yang terpendam di dalam tanah, Kundalini ini memiliki potensi luar biasa untuk mengubah hidup kita secara radikal, baik dari segi fisik, emosional, mental, maupun spiritual. Dalam tradisi spiritual Timur, Kundalini seringkali digambarkan sebagai ular yang melingkar di dasar tulang belakang kita. Saat energi ini terbangun, ia mulai mendaki melalui 7 cakra, pusat energi dalam tubuh kita, yang masing-masing memiliki kualitas dan makna yang unik. Proses ini bukan hanya sekadar pengalaman spiritual, tetapi juga perjalanan menuju integrasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Mari kita jelajahi 6 tahapan kebangkitan Kundalini yang menggambarkan perjalanan ini. Setiap tahap membawa tantangan dan keindahan tersendiri, memaksa kita untuk menghadapi ketakutan, melepaskan beban masa lalu, dan membuka diri terhadap transformasi yang lebih tinggi. Dalam proses ini, kita akan menyadari bahwa kebangkitan Kundalini bukan hanya tentang pengalaman spiritual semata, tetapi juga tentang menggapai potensi penuh kita sebagai manusia, memahami siapa kita sebenarnya dan tujuan kita di dunia ini. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Setiap individu memiliki jalannya sendiri, dan meskipun perjalanan ini mungkin dipenuhi dengan ketidakpastian dan keraguan, sangatlah penting untuk tetap terbuka dan peka terhadap setiap pengalaman. Energi Kundalini mengajak kita untuk merangkul seluruh spektrum emosi dan pengalaman, dari kebangkitan yang menggetarkan hingga kesunyian yang mendalam. Seiring kita menjelajahi tahapan ini, kita akan menemukan bahwa perjalanan kebangkitan Kundalini bukan hanya tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri, tetapi juga tentang menyatu dengan semua ciptaan, menjalin hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah panggilan untuk menjelajahi keajaiban yang terletak di dalam dan di sekitar kita, mengungkap lapisan-lapisan yang selama ini tertutupi oleh rutinitas dan ketidakpastian. Bersiaplah untuk mengarungi lautan transformasi yang menantang, namun memikat ini, di mana setiap gelombang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang mungkin kita capai. Kebangkitan Kundalini adalah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita terhubung dengan dunia, sebuah panggilan untuk bangkit dan menyadari potensi terdalam yang ada dalam diri kita. Tahap awal kebangkitan Kundalini adalah saat di mana segalanya mulai bergeser. Ini adalah momen di mana kesadaran kita mengalami perubahan mendadak, seolah-olah tirai yang selama ini menutupi pandangan kita mulai terbuka, memperlihatkan realitas yang lebih luas dan dalam. Rasa familiar kita terhadap dunia mulai pudar, dan kita mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar di luar diri kita. Pengalaman fisik pada tahap ini bisa sangat mencolok. Anda mungkin merasakan sensasi aneh, getaran halus yang merayap di sepanjang tulang belakang, perasaan hangat yang mengalir melalui seluruh tubuh, atau bahkan gerakan tubuh yang tak terduga. Ini bukanlah sekadar gejala fisik, ini adalah panggilan dari energi Kundalini yang bangkit, menuntut perhatian kita. Setiap sensasi menjadi pengingat bahwa kita sedang mengalami proses yang dalam, mengubah cara kita merasakan tubuh dan keberadaan kita. Namun, dengan pengalaman fisik ini juga datang perasaan emosional yang kompleks. Kegembiraan menyatu dengan kecemasan, menciptakan campuran yang sulit dipahami. Kita mungkin merasa seolah-olah kita berdiri di ambang sesuatu yang luar biasa, tetapi ketakutan akan yang tidak diketahui seringkali membayangi. Ini adalah fase di mana kita diajak untuk menghadapi rasa tidak nyaman, untuk menjelajahi ketidakpastian tanpa rasa takut, dan untuk menerima bahwa perjalanan ini tidak selalu nyaman. Tahap awal adalah saat kita berani untuk mempertanyakan keyakinan dan pandangan kita yang lama. Apa arti kehidupan bagi kita? Siapa kita di luar identitas yang selama ini kita pegang? Saat pertanyaan-pertanyaan ini muncul,
Kita mungkin merasa terombang-ambing antara keinginan untuk menjelajahi lebih dalam dan rasa takut kehilangan pegangan pada apa yang kita kenali. Inilah saat di mana kita harus menemukan keberanian untuk melangkah maju, meskipun jalan di depan mungkin tidak selalu jelas. Selama tahap ini, penting untuk menjaga keterhubungan dengan diri sendiri. Praktik meditasi dan refleksi dapat menjadi jembatan untuk menghadapi berbagai perasaan yang muncul. Dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan suara batin kita, kita dapat menemukan kedamaian di tengah kekacauan dan belajar untuk mempercayai proses yang sedang berlangsung. Ini adalah saat untuk mengingat bahwa setiap langkah, baik besar maupun kecil, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Kebangkitan Kundalini pada tahap awal adalah undangan untuk menjadi lebih sadar, untuk melihat dengan jelas dan merasakan lebih dalam. Ini adalah perjalanan yang mengundang kita untuk menjelajahi batas-batas kesadaran kita, membongkar lapisan-lapisan yang membatasi, dan membuka diri terhadap potensi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Saat kita berani melangkah ke dalam ketidakpastian, kita memulai perjalanan yang menakjubkan menuju pembebasan dan transformasi, sebuah perjalanan yang akan membawa kita lebih dekat kepada inti dari siapa kita sebenarnya. Tahap pemurnian dalam perjalanan kebangkitan Kundalini adalah proses yang mendalam dan kadang-kadang mengguncang, di mana kita dihadapkan pada lapisan-lapisan yang menyelimuti jiwa kita. Ini adalah saat di mana kita diundang untuk membersihkan dan melepaskan beban yang telah lama kita pikul, baik fisik, emosional, maupun mental. Seperti seorang alkemis yang mengubah logam biasa menjadi emas, kita mulai mengolah pengalaman dan trauma masa lalu menjadi kekuatan dan kebijaksanaan. Selama tahap ini, tubuh kita seringkali menjadi saksi bisu dari perubahan yang terjadi. Gejala fisik seperti sakit kepala, kelelahan, atau perubahan pola tidur bukanlah sekadar ketidaknyamanan. Mereka adalah sinyal bahwa energi Kundalini sedang bekerja keras untuk membersihkan saluran-saluran yang terhalang. Tubuh kita, yang selama ini mungkin kita abaikan, mulai berbicara, dan kita diajak untuk mendengarkan. Ini adalah pengingat bahwa tubuh dan pikiran kita saling terhubung. Apa yang terjadi dalam jiwa kita akan tercermin dalam kondisi fisik kita. Emosi juga menjadi pusat perhatian pada tahap ini. Kita mungkin dihadapkan pada rasa sakit yang telah lama terkubur, trauma, ketakutan, dan keyakinan terbatas yang membatasi pertumbuhan kita. Proses ini bisa terasa menyakitkan, namun disinilah keajaiban sejati terjadi. Saat kita berani menghadapi ketidaknyamanan ini, kita mulai melepaskan belenggu yang mengikat, memberi ruang bagi kebangkitan yang lebih murni. Dengan setiap air mata yang jatuh dan setiap rasa sakit yang kita hadapi, kita semakin mendekat kepada diri sejati kita. Namun, pemurnian bukanlah perjalanan yang harus kita lalui sendirian. Dukungan dari guru spiritual, komunitas, dan praktik reflektif dapat menjadi penyemangat dan pemandu. Mencari bimbingan dan berbagi pengalaman dengan orang lain yang juga berada di jalur ini dapat memberikan perspektif baru dan membantu kita merasa kurang terasing. Disinilah kita menemukan bahwa meskipun perjalanan ini sangat personal, kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tahap pemurnian juga mengajarkan kita untuk mengadopsi pola pikir yang baru. Kita belajar bahwa melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah kesempatan untuk membangun kembali diri kita dengan fondasi yang lebih kokoh, yang terhubung dengan esensi sejati kita. Dengan menyadari bahwa setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, memiliki nilai tersendiri, kita mulai merangkul seluruh spektrum kehidupan. Dalam momen-momen keheningan dan refleksi, kita menemukan kekuatan untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya ingin kita lepaskan? Apa yang kita butuhkan untuk tumbuh? Dengan mengarahkan perhatian kita ke dalam, kita dapat mengidentifikasi pola yang telah usang dan menggantinya dengan keyakinan yang mendukung pertumbuhan kita. Sebagai bagian dari perjalanan ini, kita diundang untuk mengembangkan praktik-praktik yang mendukung proses pemurnian. Meditasi, yoga, dan teknik pernapasan dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mengatasi gejolak emosi dan menciptakan ruang bagi kedamaian batin.
Melalui latihan-latihan ini, kita belajar untuk berinteraksi dengan energi Kundalini secara lebih sadar, membiarkannya mengalir melalui kita tanpa hambatan. Tahap pemurnian adalah panggilan untuk menjelajahi kedalaman diri kita, untuk merenungkan apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam menghadapi tantangan ini, kita menemukan bahwa setiap proses pembersihan membawa kita lebih dekat kepada cahaya yang ada dalam diri kita, cahaya yang akan membimbing kita menuju transformasi sejati. Kita diingatkan bahwa, meskipun perjalanan ini mungkin penuh gejolak, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses yang lebih besar, menuju kesadaran dan pembebasan yang hakiki. Dalam perjalanan kebangkitan Kundalini, tahap aktivasi cakra adalah salah satu yang paling mendalam dan transformatif. Cakra, yang berasal dari kata Sanskerta yang berarti roda atau putaran, adalah pusat-pusat energi yang terletak di sepanjang tulang belakang kita. Setiap cakra memiliki frekuensi dan vibrasi yang unik, mewakili aspek-aspek tertentu dari keberadaan kita, dari insting dasar hingga cinta dan koneksi spiritual yang tinggi. Ketika energi Kundalini mulai mendaki, ia menyentuh setiap cakra dengan kekuatan yang luar biasa, membangkitkan potensi yang terpendam dan membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Proses ini bukanlah sesuatu yang dapat kita kendalikan, ini adalah aliran alami dari energi yang mengundang kita untuk terlibat dengan diri kita secara lebih dalam. Aktivasi cakra bukan sekadar pengalaman fisik, ia adalah perjalanan ke dalam diri, mengungkap lapisan-lapisan yang telah lama tersembunyi, dan membawa kita pada pemahaman yang lebih luas tentang diri kita dan hubungan kita dengan dunia. Setiap cakra berhubungan dengan kualitas tertentu yang memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Misalnya, cakra akar, yang terletak di dasar tulang belakang, berhubungan dengan rasa aman dan keterhubungan dengan bumi. Saat cakra ini aktif, kita merasa kuat dan berakar, siap menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, cakra jantung mengundang kita untuk merasakan cinta yang tulus, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, membawa kehangatan dan empati ke dalam interaksi kita. Namun aktivasi cakra juga membawa tantangan. Saat energi Kundalini mengalir melalui setiap pusat, kita mungkin mengalami ketidaknyamanan, bahkan kekacauan emosional. Gejala ini bisa berupa kecemasan yang mendalam, fluktuasi mood, atau bahkan manifestasi fisik seperti sakit. Namun, inilah saat yang paling penting untuk tetap terbuka dan bersabar. Proses ini adalah kesempatan untuk menghadapi dan merangkul aspek-aspek diri yang mungkin telah kita abaikan atau tolak. Dengan memperhatikan sinyal yang diberikan oleh tubuh dan pikiran kita, kita belajar untuk beradaptasi dan berkembang. Mengintegrasikan pengalaman ini membutuhkan ketekunan dan komitmen. Praktik meditasi yang terfokus pada cakra dapat membantu kita untuk menyelaraskan energi dan menciptakan ruang bagi penyembuhan. Teknik visualisasi juga dapat menjadi alat yang kuat. Bayangkan setiap cakra bersinar dengan warna cerahnya, membawa keseimbangan dan harmoni ke seluruh tubuh. Dengan setiap napas yang dalam, kita dapat merasakan aliran energi, membangkitkan kekuatan yang ada dalam diri kita, dan mengizinkannya untuk mengalir bebas. Dukungan dari guru spiritual dan komunitas juga menjadi sangat berharga pada tahap ini. Berbagi pengalaman dengan orang lain yang memahami perjalanan ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dan menguatkan rasa saling terhubung. Komunitas dapat menjadi sumber dukungan emosional yang penting, membantu kita melewati masa-masa sulit dan merayakan kemajuan yang telah kita capai. Aktivasi cakra mengajak kita untuk menghadapi diri kita dengan ketulusan dan keberanian. Ini adalah perjalanan menuju penyelarasan antara fisik dan spiritual, antara diri dan semesta. Saat kita membuka diri terhadap pengalaman ini, kita mulai menyadari bahwa setiap cakra memiliki pelajaran untuk diajarkan, dan setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan berevolusi. Ketika energi Kundalini mencapai puncaknya, kita mungkin merasakan momen pencerahan yang luar biasa. Ini adalah pengalaman di mana batas-batas diri kita mulai memudar, dan kita merasakan kehadiran yang lebih besar dari diri kita sendiri.
Kita memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, suatu jaringan energi yang menghubungkan kita dengan seluruh ciptaan. Dalam perjalanan ini, kita diundang untuk terus menggali lebih dalam, menjelajahi kekayaan yang terdapat dalam diri kita, dan merayakan setiap langkah yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tujuan hidup kita. Aktivasi cakra adalah langkah menuju kesatuan, dari pengalaman individu menjadi koneksi universal, membawa kita ke dalam pelukan energi yang tak terbatas dan cinta yang murni. Malam gelap jiwa adalah salah satu fase paling menantang dalam perjalanan kebangkitan Kundalini. Ini adalah momen di mana kita merasa terombang-ambing di tengah ketidakpastian, ketika cahaya yang biasanya menerangi jalan kita tampak redup, dan semua yang kita anggap pasti mulai goyah. Disinilah kita dihadapkan pada kegelapan batin, di mana rasa kehilangan makna dan disorientasi meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Selama malam gelap jiwa, kita seringkali merasakan kerinduan yang mendalam akan sesuatu yang lebih besar. Keinginan ini mendorong kita untuk mencari makna di luar kehidupan sehari-hari, mendorong kita untuk menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Namun, dalam proses itu, kita mungkin merasa terjebak, seolah-olah terperangkap dalam labirin kegelapan tanpa arah keluar. Kegelapan ini bisa sangat menyakitkan. Itu adalah momen ketika kita diundang untuk menghadapi ketakutan dan keraguan yang selama ini kita sembunyikan. Pengalaman ini dapat membawa perasaan kesepian yang mendalam. Kita mungkin merasa terasing dari orang-orang di sekitar kita, seolah-olah tidak ada yang dapat memahami perjalanan batin yang kita lalui. Namun, disinilah pentingnya untuk mengingat bahwa malam gelap jiwa bukanlah akhir. Ini adalah fase transformatif, di mana kita diajak untuk menyelami bagian terdalam dari diri kita, untuk menjelajahi bayang-bayang yang seringkali kita abaikan. Saat kita berani menghadapi kegelapan ini, kita mulai melihat dengan jelas bahwa dalam setiap rasa kehilangan, terdapat potensi untuk kebangkitan yang lebih besar. Ini adalah waktu untuk melepaskan semua yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Kita diundang untuk menghadapi keyakinan yang membatasi dan trauma masa lalu, dan dalam proses ini, kita belajar bahwa sakit adalah bagian dari penyembuhan. Salah satu cara untuk menavigasi malam gelap jiwa adalah dengan merangkul praktik refleksi yang mendalam. Jurnal dapat menjadi teman yang sangat berharga selama periode ini. Menuliskan pikiran, perasaan, dan pengalaman kita dapat membantu kita untuk melihat pola dan wawasan yang sebelumnya tersembunyi. Dalam keheningan kata-kata, kita dapat menemukan jawaban yang kita cari, serta menyalakan kembali cahaya harapan yang mungkin telah redup. Meditasi juga menjadi alat yang kuat untuk mengatasi kegelapan ini. Dengan duduk dalam keheningan dan menghadapi apa yang muncul, baik rasa sakit, ketakutan, maupun keraguan, kita mulai menemukan keberanian untuk menerima segala sesuatu yang kita rasakan. Dalam keheningan, kita dapat menemukan suara batin yang lembut, yang mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Selama malam gelap jiwa, penting untuk ingat bahwa kita tidak sendirian. Banyak orang yang telah melewati fase ini, dan mereka menemukan bahwa, melalui kegelapan, mereka bisa bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka. Dukungan dari komunitas dan teman-teman yang mengerti perjalanan ini bisa menjadi cahaya yang membimbing kita melalui kegelapan. Malam gelap jiwa juga menjadi panggilan untuk bersabar. Dalam dunia yang selalu mendorong kita untuk segera mendapatkan hasil, kita mungkin merasa tertekan untuk cepat menemukan solusi. Namun, proses penyembuhan dan transformasi tidak bisa dipaksakan. Dalam keheningan dan ketidakpastian, kita belajar untuk mengizinkan diri kita untuk merasakan, untuk merenungkan, dan untuk tumbuh. Ketika kita terus bergerak melalui malam gelap jiwa, kita mulai menyadari bahwa kegelapan ini bukanlah musuh, melainkan guru. Ia mengajarkan kita untuk merangkul semua aspek dari diri kita, cahaya dan bayangan. Dalam momen-momen keputusasaan, kita menemukan kekuatan yang tak terduga. Dalam keheningan, kita menemukan kebijaksanaan.
Akhirnya, malam gelap jiwa mengundang kita untuk melahirkan kembali diri kita, menggugurkan lapisan-lapisan yang tidak lagi melayani, dan membuka diri untuk sebuah kelahiran baru. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa setelah kegelapan, selalu ada cahaya. Setelah kehilangan, selalu ada penemuan. Kita diingatkan bahwa malam gelap jiwa bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi sebuah langkah penting menuju kebangkitan yang lebih dalam dan pencerahan yang sejati. Keadaan kesatuan adalah puncak perjalanan spiritual yang luar biasa. Sebuah pengalaman transendental di mana batas-batas diri mulai memudar, dan kita merasakan keterhubungan mendalam dengan seluruh ciptaan. Dalam fase ini, kita tidak hanya melihat dunia, kita merasakannya. Setiap detil, setiap suara, dan setiap makhluk hidup menjadi bagian dari satu kesatuan yang saling terkait. Ini adalah momen di mana kita menyadari bahwa kita adalah bagian integral dari jaring kehidupan yang lebih besar, sebuah tarian energi yang tak terputus. Dalam keadaan kesatuan, kita mengalami pencerahan yang membawa kita melampaui identitas individu. Ego, yang selama ini kita anggap sebagai diri kita, mulai larut dalam lautan kesadaran yang lebih besar. Kita menyadari bahwa segala sesuatu, baik yang kita anggap positif maupun negatif, merupakan bagian dari keseluruhan. Ini adalah saat ketika kita belajar untuk melihat segala sesuatu sebagai cerminan diri kita sendiri. Kesedihan orang lain adalah kesedihan kita, kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Di sini, empati dan kasih sayang menjadi alami dan tanpa usaha. Pengalaman ini seringkali disertai dengan perasaan cinta yang murni dan tidak bersyarat, yang melampaui semua batasan. Kita merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah segala kekhawatiran dan ketidakpastian hilang dalam pelukan kesatuan. Dalam momen-momen ini, kita bisa melihat kehidupan dengan mata baru, merasakan keindahan yang sebelumnya tidak kita sadari. Setiap napas, setiap detakan jantung, menjadi pernyataan bahwa kita terhubung, dari pohon-pohon yang menjulang hingga bintang-bintang yang bersinar jauh di langit. Namun, meski keadaan kesatuan adalah pengalaman yang sangat membahagiakan, kita mungkin juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kembali ke realitas sehari-hari, kita dapat merasa terasing, seolah-olah mengembalikan diri ke dunia yang sama sekali berbeda. Kita mungkin berjuang untuk mengkomunikasikan pengalaman ini kepada orang lain yang belum pernah merasakannya, dan kadang-kadang merasa seolah-olah terputus dari dunia di sekitar kita. Disinilah praktik kesadaran dan refleksi menjadi sangat penting. Menjaga koneksi dengan pengalaman keadaan kesatuan dapat membantu kita mengarahkan energi tersebut ke dalam tindakan sehari-hari. Meditasi yang terfokus pada perasaan cinta dan keterhubungan, serta praktik syukur, dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman spiritual ini dengan kehidupan kita yang lebih sehari-hari. Dengan melatih diri kita untuk tetap hadir dan peka terhadap hubungan kita dengan orang lain dan alam, kita memperkuat rasa kesatuan yang kita alami. Dukungan dari komunitas juga sangat berharga pada tahap ini. Berbagi pengalaman dengan mereka yang sejalan dengan perjalanan kita dapat membantu memperkuat pemahaman dan integrasi kita terhadap keadaan kesatuan. Dalam komunitas yang saling mendukung, kita dapat merayakan momen-momen pencerahan dan bertumbuh bersama, menciptakan ruang yang aman untuk berbagi keindahan serta tantangan yang muncul. Keadaan kesatuan mengajak kita untuk mempertimbangkan tanggung jawab kita terhadap dunia. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan, muncul kesadaran akan peran kita dalam menjaga dan merawat planet ini dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Setiap tindakan, sekecil apapun, dapat menjadi pernyataan cinta yang beresonansi dengan energi semesta. Kita diajak untuk bertindak dengan kesadaran, untuk menciptakan dampak positif dan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Akhirnya, keadaan kesatuan adalah pengingat bahwa perjalanan kebangkitan Kundalini bukanlah tujuan akhir, tetapi bagian dari aliran tak berujung dari pertumbuhan dan evolusi. Ketika kita mengalami puncak ini, kita diajak untuk kembali ke dunia dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih.
berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kesatuan dan cinta yang kita rasakan. Kita belajar bahwa cinta bukanlah sekadar emosi, ia adalah kekuatan transformatif yang dapat mengubah diri kita dan dunia di sekitar kita. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita dapat mewujudkan keajaiban keadaan kesatuan, menjadikan hidup kita sebuah karya seni yang berakar pada cinta, empati, dan rasa hormat terhadap semua ciptaan. Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita bahwa meskipun perjalanan ini bisa penuh tantangan, pada akhirnya, kita semua terhubung dalam tarian kehidupan yang indah dan saling menguatkan. Setelah melewati serangkaian transformasi mendalam, tahap integrasi dan pemberdayaan menjadi titik krusial dalam perjalanan kebangkitan Kundalini. Ini adalah saat di mana kita tidak hanya mempelajari pelajaran dari pengalaman spiritual, tetapi juga mengubahnya menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Proses integrasi seringkali menantang. Anda mungkin merasa terjebak antara dunia lama dan baru, antara kebiasaan yang familiar dan cara hidup yang baru. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang perlu saya tinggalkan untuk bisa melangkah maju? Tantangan ini bukan hanya untuk dihadapi, tetapi untuk dipahami dan dijadikan pendorong pertumbuhan. Dengan kesadaran dan keberanian, setiap rintangan dapat menjadi jembatan menuju kebebasan yang lebih besar. Menjalani hidup yang otentik berarti menciptakan ruang untuk kebenaran diri yang baru ditemukan. Ini bisa berarti merombak pola pikir dan tindakan yang telah lama membelenggu Anda. Setiap pilihan yang Anda buat, dari hubungan yang Anda pertahankan hingga pekerjaan yang Anda jalani, seharusnya mencerminkan esensi diri Anda yang sejati. Ketika Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai baru ini, Anda akan merasakan aliran energi positif yang memancar dari diri Anda, menginspirasi orang-orang di sekitar untuk juga mengeksplorasi potensi mereka. Dalam perjalanan ini, dukungan komunitas menjadi fondasi yang tak ternilai. Temukan orang-orang yang sejalan, yang siap mendengarkan dan berbagi perjalanan mereka. Lingkungan yang mendukung bukan hanya memperkuat komitmen Anda untuk bertumbuh, tetapi juga menyediakan tempat yang aman untuk berbagi kerentanan dan keberhasilan. Dalam komunitas, kita menemukan kekuatan kolektif yang mampu mengubah kesedihan menjadi pembelajaran dan kegembiraan menjadi inspirasi. Luangkan waktu untuk praktik reflektif. Meditasi dan journaling dapat menjadi alat yang kuat untuk menavigasi lautan emosi dan wawasan baru. Setiap sesi refleksi adalah kesempatan untuk menyelami lebih dalam ke dalam diri Anda, mengeksplorasi perubahan yang terjadi, dan merayakan pencapaian kecil. Biarkan proses ini menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman spiritual Anda dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting, percayalah pada proses. Energi Kundalini memiliki keajaiban dan kecerdasannya sendiri. Ketika Anda berjalan di jalur ini, setiap langkah, baik yang menyenangkan maupun yang penuh kesulitan, adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Biarkan diri Anda terbuka terhadap apapun yang datang. Keberanian untuk percaya bahwa segala sesuatunya terjadi untuk alasan tertentu akan membawa Anda menuju pembebasan tertinggi. Dalam perjalanan kebangkitan Kundalini, memahami dan menerapkan praktik-praktik yang mendukung pertumbuhan spiritual sangatlah penting. Berikut adalah beberapa tips praktis yang dapat membantu Anda menavigasi proses ini dengan bijaksana dan penuh inspirasi. 1. Praktik meditasi dan yoga. Meditasi dan yoga adalah alat yang kuat untuk menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Melalui meditasi, Anda dapat meresapi ketenangan batin dan mengakses kedalaman diri yang mungkin selama ini tersembunyi. Setiap sesi adalah undangan untuk menjelajahi ruang dalam diri Anda yang penuh dengan potensi. Dengan yoga, Anda tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga membuka saluran energi yang memungkinkan Kundalini mengalir dengan lebih bebas. Cobalah berbagai gaya dan temukan yang paling resonan dengan jiwa Anda. Ingatlah, setiap gerakan adalah bentuk ekspresi spiritual. 2. Pola makan yang bersih dan berenergi positif. Apa yang kita konsumsi mempengaruhi energi dan kesadaran kita. Pilih makanan yang bersih, segar, dan bergizi untuk memberi dukungan pada tubuh Anda.
Makanan yang penuh dengan energi positif, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, akan membantu memperkuat vibrasi spiritual Anda. Luangkan waktu untuk meresapi setiap suapan, menjadikan momen makan sebagai praktik mindfulness yang menghubungkan Anda lebih dalam dengan alam dan tubuh Anda. 3. Dukungan dari guru spiritual dan komunitas. Cari guru atau mentor yang telah menempuh jalan yang sama. Mereka dapat memberikan wawasan berharga dan dukungan yang sangat diperlukan saat Anda menghadapi tantangan. Komunitas spiritual yang saling mendukung adalah sumber inspirasi dan kekuatan. Berbagi pengalaman, tantangan, dan keberhasilan dengan orang lain dapat mempercepat proses pembelajaran dan menciptakan ikatan yang kuat. 4. Memperkuat diri dengan self-care dan refleksi. Self-care bukan hanya tentang merawat fisik, tetapi juga merangkul kesejahteraan emosional dan mental. Temukan praktik yang membuat Anda merasa hidup, apakah itu berkebun, melukis, atau hanya menikmati waktu di alam. Luangkan waktu untuk refleksi, buat jurnal untuk menuliskan perasaan dan wawasan yang muncul. Ini bukan hanya cara untuk memproses pengalaman, tetapi juga untuk mengenali pola dan pertumbuhan yang terjadi. 5. Percaya pada proses. Mungkin yang paling penting, percayalah pada proses yang sedang berlangsung. Energi Kundalini memiliki ritme dan waktu sendiri. Setiap langkah, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika keraguan muncul, ingatlah bahwa setiap pengalaman membawa pelajaran berharga. Jadilah pengamat dalam perjalanan ini, dan biarkan diri Anda dibimbing oleh intuisi dan kebijaksanaan yang telah terbangun. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, Anda akan menemukan cara untuk mendukung perjalanan kebangkitan Kundalini dengan lebih mendalam. Ingatlah bahwa ini adalah perjalanan yang unik dan pribadi. Setiap langkah yang Anda ambil adalah sebuah pernyataan keberanian dan komitmen untuk hidup dengan sepenuh hati. Izinkan diri Anda untuk bersinar dan menginspirasi, karena dalam proses ini, Anda tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga dunia di sekitar Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.